Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada virtual travel kali ini, kita akan ajak kalian jalan-jalan ke Tabuk, Saudi Arabia. Tabuk adalah salah satu kota di Saudi Arabia, letaknya dekat dengan perbatasan Yordania dan Mesir. Dan Tabuk ini merupakan kota di Saudi Arabia yang kadang diselimuti oleh salju pada saat musim dingin. Kita liburan ke Tabuk itu sekitar pertengahan bulan Desember 2023. Jadi posisi di sana itu belum ada salju ya. Pada dasarnya, kota Tabuk ini memang sudah cantik dengan berbagai keindahan seperti laut, pegunungan, dan musim yang ditawarkan. Dan selain karena keindahan kotanya, ternyata Tabuk ini menyimpan sejarah tersendiri. Terutama terkait dengan Perang Tabuk pada zaman Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Oke, langsung saja. Tempat pertama yang terlihat pada video ini adalah Masjid At-Taubah, atau orang-orang biasa menyebutnya dengan nama Masjid Rasulullah. Masjid ini menjadi masjid yang bersejarah di Tabuk karena di masjid inilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat selama beliau berada di Tabuk. Lalu untuk bangunannya sendiri, masjid ini sudah melalui renovasi yang dibangun ulang oleh Raja Faisal bin Abdulaziz kala itu. Dan sampai saat ini masjid ini masih aktif digunakan untuk beribadah oleh penduduk setempat. Kebetulan pada saat kita datang itu adalah hari Jumat dan rencana kita adalah kita mau sholat di masjid ini. Tapi ternyata yang bisa sholat di masjid ini hanyalah suami saya saja karena area perempuannya itu dikunci atau ditutup pada saat itu. Selanjutnya ini adalah salah satu area taman kota Tabuk. Terlihat ada dua orang laki-laki yaitu seorang ayah dan anaknya yang sedang memberi makan burung-burung dara. Sedikit cerita, ternyata seorang ayah tersebut adalah salah satu pekerja di restoran yang berada di Tabuk. Dan sering sekali beliau ini membawa sisa-sisa makanan dari restoran untuk diberikan ke burung-burung dara di area taman ini. Lanjut ke tempat berikutnya yaitu kastil atau monumen bersejarah tempat Nabi Muhammad SAW tinggal selama pertempuran Tabuk. Karena usia bangunan ini sudah cukup tua, sudah pasti kastil ini sudah melalui renovasi sebelumnya. Dan sekarang bangunan ini menjadi museum arkeologi dengan banyak artefak dan barang-barang peninggalan di dalamnya. Bangunan ini terdiri dari dua lantai, dengan lantai dasar yang berisi dengan halaman terbuka, kemudian ada kamar, ada masjid, dan juga sumur. Saat ini posisi kita berada di salah satu kamar yang berada di lantai dasar. Di dalamnya terdapat barang peninggalan yang dipajang di sini. Semuanya tertata rapi dan juga terdapat keterangan lengkap di sini. Jadi kalian bisa membaca satu persatu. Ada yang mencuri perhatian saya dan sengaja saya ambil
Kereta api di Tabuk merupakan peristiwa penting yang menjadi kenangan. Sebuah upacara diadakan untuk menandai peristiwa tersebut, dihadiri oleh para pedagang, pemimpin suku, dan para pejabat. Mereka melaksanakan sholat subuh di Masjid Rasulullah atau yang sekarang kita kenal dengan Masjid At-Taubah yang tadi sudah saya tampilkan di menit sebelumnya di video ini ya. Nah, kemudian mereka merayakan akan kedatangan kereta api tersebut. Tujuan awal proyek kereta api ini adalah melewati Mekah dan Madinah, yang kemudian meluas di sepanjang pantai Laut Merah atau Red Sea hingga mencapai Yaman. Namun jalur kereta api ini berhenti di Madinah untuk menjadi stasiun terakhirnya. Dan untuk kereta pertama kali tiba di Madinah adalah pada tanggal 22 Agustus 1908. Selama masa pelayanannya, kereta ini berhasil mengangkut jamaah mencapai 300.000 pada tahun 1914. Namun setelah itu, karena Perang Dunia Pertama yang terjadi pada tahun yang sama menyebabkan kerusakan pada sebagian besar jalur kereta api. Selanjutnya terkait dengan jam operasional museum ini, mereka buka setiap hari kerja yaitu hari Minggu sampai dengan hari Kamis pukul 8 pagi sampai dengan 8 malam. Lalu untuk akhir pekan yaitu hari Jumat dan Sabtu mereka buka pukul 1 siang sampai dengan 6 sore. Kemudian untuk memasuki museum ini juga gratis jadi tidak dipungut biaya sama sekali. Sama seperti museum yang sebelumnya, di pintu utama kalian akan disambut oleh petugas yang akan mengarahkan kalian mana saja yang boleh diakses dan mana saja yang tidak boleh diakses. Selanjutnya, ini adalah langit Tabuk di sore hari di bulan Desember 2023 menjelang matahari terbenam. Masya Allah, tabarakallah, begitu cantik gradasi warnanya bukan? Mata otomatis membelalak ya. Sedikit cerita tentang penduduk di kota Tabuk ini menurut kita masih sangat konservatif. Selama liburan 4 hari 3 malam di Tabuk, saya tidak mendapati satupun perempuan yang tidak mengenakan cadar. Terlepas karena alasan agama ataupun karena memang budaya, tapi cukup membuat saya dan suami saya takjub selama di Tabuk. Selain itu, untuk abaya yang digunakan juga semuanya masih menggunakan warna gelap. Tidak seperti di ibu kota Saudi Arabia, yaitu kota Riyadh. Abayanya berbagai warna, termasuk abaya saya. Lalu ini adalah salah satu jalan di kota Tabuk dengan hiasan lampu yang berubah warnanya dalam beberapa waktu sekali. Kemudian ini adalah salah satu masjid cantik yang diresmikan oleh Gubernur Tabuk, yaitu Pangeran Fahad bin Sultan Al Saud. Beliau meresmikan Masjid Al-Walidain ini yang artinya adalah masjid orang tua. Orang tua di sini adalah bapak ibu. Masjid ini memiliki 6 menara dan halaman yang sangat luas yang juga dikelilingi taman dan pepohonan. Terdapat juga lift untuk akses ke lantai 2 untuk area perempuan agar mempermudah para jamaah. Dan untuk nama masjid sendiri dipilih dengan tujuan agar menjadi penyemangat bagi orang-orang untuk berbuat baik pada orang tuanya. Selesai dari masjid, mari kita lihat betapa cantiknya kota Tabuk di malam hari. Ada yang unik dan sedikit berbeda, yaitu cahaya lampu berwarna kuning keemasan klasik menghiasi sebagian kota Tabuk. Cahaya lembut ini membuat suasana kota Tabuk semakin terasa tenang dan nyaman.
angin semilir pantai, suara air, celotehan, dan candaan kita berdua.